Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Hari ini kita akan belajar karakteristik akun-akun dan jurnal umum dalam perusahaan dagang. Nah, terdapat 5 materi dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, pengertian perusahaan dagang. Yang kedua, karakteristik perusahaan dagang. Yang ketiga, akun-akun perusahaan dagang. Yang keempat, metode dalam perusahaan dagang. Yang kelima, jurnal umum dalam perusahaan dagang. Yang keenam, terdapat kuis yang harus kalian jawab. Oke, langsung saja kakak mulai ke video animasi berikut ini. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan barang dan aktivitas utamanya adalah menjual barang. Perusahaan dagang menjual kembali barang yang mereka jual tanpa mengubahnya sedikit pun. Karakteristik perusahaan dagang. Yang pertama, memiliki aktivitas utama berupa membeli, menjual, menyimpan di gudang penyimpanan, dan kembali menjual. Yang kedua, perusahaan tidak melakukan proses produksi terhadap barang-barang yang dijual. Yang ketiga, perhitungan total keuntungan berpatokan dengan total hasil penjualan dikurangi biaya pembelian dan biaya operasional. Yang keempat, barang yang dijual langsung dijual tanpa melalui proses pengolahan atau perubahan sedikit pun. Yang terakhir, kegiatan akuntansi berlandaskan dengan akun persediaan barang, yaitu perhitungan harga pokok penjualan dan laporan laba rugi. Yang pertama adalah akun pembelian. Pembelian adalah akun untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi pada saat membeli barang dagangan dengan cara kredit maupun tunai. Akun yang kedua, potongan pembelian. Potongan pembelian berfungsi untuk mencatat potongan pada saat diberikan saat awal transaksi oleh penjual barang dagangan. Akun yang ketiga, retur pembelian. Retur pembelian berfungsi untuk pencatatan pengembalian barang dagang yang sudah dibeli karena kerusakan. Akun yang keempat, beban angkut pembelian. Transaksi dalam perusahaan dagang yang terjadi sebab perusahaan menggunakan jasa angkut barang atas barang dagangan yang dibeli. Akun yang kelima adalah beban angkut penjualan. Selain beban angkut pembelian, terdapat beban angkut penjualan yang dipakai sebagai pencatatan pembayaran biaya angkut barang yang telah dijual. Akun yang keenam, penjualan. Penjualan berfungsi untuk pencatatan transaksi penjualan barang dagang baik dalam tunai ataupun secara kredit. Akun yang ketujuh adalah potongan penjualan. Potongan penjualan adalah akun yang berfungsi untuk pencatatan potongan yang akan diberi kepada pembeli. Akun yang terakhir, persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan dipakai sebagai pencatat nilai persediaan barang pada suatu masa atau periode. Ada dua metode dalam pencatatan perusahaan dagang. Yang pertama, metode perpetual. Metode perpetual merupakan metode pencatatan persediaan yang dilakukan dengan cara membuat akun-akun secara terpisah untuk setiap jenis persediaan. Metode fisik atau periodik merupakan sistem pencatatan persediaan yang mengharuskan adanya perhitungan persediaan yang masih ada pada tanggal penyusunan laporan keuangan. Ini adalah format jurnal metode perpetual dan periodik. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat sejumlah transaksi keuangan yang muncul dalam periode waktu tertentu. Berikut ini adalah contoh jurnal umum metode perpetual. 1. Contoh transaksi modal. Tuan Abimanyu memiliki perusahaan dagang yang dibentuk pada September 2020 dengan nama UD Abimanyu Gemilang. Tuan Abimanyu memberikan uangnya untuk kas perusahaan pada tanggal 2 September sebesar 10 juta rupiah, persediaan barang dagang 20 juta rupiah, dan kendaraan 15 juta rupiah. Maka jurnalnya adalah kas di debit 10 juta rupiah, persediaan barang dagang 20 juta rupiah di debit, kendaraan 15 juta rupiah di debit, dan modal awal 45 juta rupiah di kredit. Contoh transaksi pembelian tunai dan kredit.
Tanggal 5 September 2020, UD Abimanyu membeli barang dagangan pada Nyonya Wati dengan harga Rp3 juta dengan syarat 2/10 N/30. Tanggal 6 September 2020, membeli barang dagang pada PT Murah Jaya senilai Rp7 juta. Maka jurnalnya adalah tanggal 5 September, debit pembelian Rp3 juta, kredit utang dagang Rp3 juta. Tanggal 6, pembelian debit Rp7 juta, kas dikredit Rp7 juta. Contoh transaksi beban. Tanggal 7 September ada pembayaran gaji karyawan untuk bulan Agustus lalu sebesar Rp500.000. Tanggal 7 September membayar sewa gedung untuk bulan Oktober sebesar Rp500.000. Maka jurnalnya adalah tanggal 7, beban gaji di debit Rp500.000, kas dikredit Rp500.000. Jurnal yang kedua, beban sewa di debit Rp500.000, kas dikredit Rp500.000. Kita masuk ke contoh jurnal umum metode periodik. Contoh pertama, pembelian tunai. Tuan Agus membeli barang dagang secara tunai untuk menambah persediaan barang di gudang senilai Rp5 juta. Maka jurnalnya adalah pembelian di debit Rp5 juta, kas dikredit Rp5 juta. Contoh yang kedua adalah pembelian kredit. Tuan Agus membeli barang dagang untuk menambah persediaan barang di gudang senilai Rp5 juta dengan syarat 3/10 N/30. Maka jurnalnya adalah pembelian di debit Rp5 juta, utang dagang dikredit Rp5 juta. Contoh ketiga, pengembalian barang tunai. Tuan Agus mengembalikan barang dagang yang telah ia beli secara tunai senilai Rp5 juta, dikarenakan tidak sesuai dengan pesanan. Maka jurnalnya adalah kas di debit Rp5 juta, retur pembelian di kredit Rp5 juta. Setelah pembelajaran hari ini akan ada kuis. Wah, tidak terasa pembelajaran hari ini hampir selesai. Baik, kakak akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya adalah menjual barang tanpa mengubah dan mengolah barang tersebut. Karakteristik perusahaan dagang diantaranya adalah memiliki aktivitas membeli, menjual, menyimpan, dan kegiatan akuntansi berlandaskan akun persediaan barang yaitu perhitungan HPP dan laporan laba rugi. Kemudian ada 8 akun perusahaan dagang diantaranya pembelian, potongan pembelian, retur pembelian, beban angkut pembelian, beban angkut penjualan, penjualan, potongan penjualan, dan persediaan barang dagangan. Ada 2 metode pencatatan yaitu metode perpetual dan periodik, dan transaksi dicatat dengan jurnal umum. Terima kasih adik-adik semua yang sudah menyimak pembelajaran pagi hari ini. Kuisnya jangan lupa dikerjakan ya, tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.